Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Raim Laude. Yes! Udah nggak pakai sarung lo 3 tahun yang lalu lo pakai sarung. Kemarin mau kayak ala-ala budayawan tapi ya capek juga. Ala-ala budayawan. Mau capek juga. Capek apanya? Diri sendiri itu. Diri sendiri cuman maksudnya ya. Ya kemarin itu lagi mencari-cari lah. Mencari-cari kehidupan. Benar. Iya, kemarin kan ada konsepnya kan personal branding. Iya. Kemarin kita fokus di brandingannya, padahal harusnya personalnya. Ya, sekarang apapun yang saya pakai, Raim ya Raim dah. Iya. Personalnya. Ini bisa jadi pelajaran buat politisi juga tuh. Mulai dari personalnya dulu bang. Baru brandingnya. Baru brandingan, ketahuan, tidak bisa membaca di rumah. Kenapa politik begini sih lanjut bang? Terima kasih Cing Abdul sudah. Oh sama-sama dong Raim. Ini kayaknya undangan dari timnya Cing Abdul yang ke-721 kali ya. Ya Allah, kita kayak berdosa sama Cing tidak. Sibuk kami lumayan sibuk. Tur musik. Sama ada film baru selesai produksi. Komang itu tahun berapa sih, Im? Saya tulisnya itu kayaknya 2021 apa? 2021. Beberapa. Memang saya cicil udah lama lagunya, Cing. Okay. Saya sengaja simpan itu. Waktu saya datang di sini sudah jadi lagunya. Sudah ada? Sudah ada. Bareng sama suasana rumah? Suasana rumah sama dan lain sebagainya. Tapi saya tunggu momen yang tepat itu mendekat-dekat pernikahan. Oke. Idenya waktu orang buka undangan digital, sekarang kalau orang nikahan ada undangan digital. Yeah. Saya pengen namanya Raim Laude Komang. Lagu yang terputar Raim Laude Komang. Oke. Sesederhana itu. Oh. Jadi film. Sampai sekarang jadi film? Ya sekarang ya lagi editing, kami lagi ngedit. Lo main juga, Im? Main tipis-tipis. Ini. Maksudnya tipis-tipis itu gimana? Kayak lewat-lewat bagaimana lah. Itulah. Cameo orang sebutnya. Cameo ya. Tapi apa tuh? Ceritanya tentang apa? Tentang diambil dari kisahnya saya. Tentang kisah lagunya itu apa kisah hidup lo? Kisah lagu dikombin dengan kisah hidup dikombin dengan logika film. Saya baru tahu ternyata ada logika film. Itu logika film itu apa sih? Logika film itu yang kayak tidak semua harus kita plek per ini tuh. Per kejadian tuh kayak lokasi bolehlah cheating sedikit. Gitu logika film itu. Film itu memang banyak ininya yang sesuatu yang biasa-biasa aja kalau di depan kamera jadi nggak biasa. Betul. Baju lecek aja jadi nggak enak dilihat. Divisi yang dimarahi. Betul. Iya, padahal di kehidupan nyata baju lecek-lecek aja ya. Dan tidak pernah kayak tersetrika tuh. Siapa yang memulai ini ya? Dan baju di film-film selalu polos. Maksudku boleh lah. Pakai motif tuh ternyata copyright. Saya baru tahu itu. Ada juga ya. Iya. Kayak tembok rumah kosong kan kita biasa. Harus ada tuh lampu di sudut. Iya. Logika film. Iya, tembok-tembok kosong di rumah kan kita biasa aja. Tapi kalau begitu di film kayaknya harus ditempelin apa. Dan kayak mamanya pemeran utama harus cantik, bapaknya harus ganti. Saya tidak masuk akal di kehidupannya bapak saya ya. Sederhana orangnya, mama saya sederhana. Logika film ya. Logika film. Rumah juga sekarang lagi bikin. Itu logika rumah tangga lebih kompleks daripada film itu lebih. Kenapa bikin rumah di Kendari? Kendari saya lahir memang di Wakatobi, cuma menjadi manusia, maksudnya kayak merasa mengerti pola kerja dunia kayaknya pas di Kendari. Saya kuliah di sana, menikah di sana. Kendari lumayan. Jadi cukup buat saya, Cing. Temanku ada, keluargaku ada. Uang ada yang penting sih. Uang tipis-tipis ada. Brand ambassador sebentar lagi. Yo datang tuh. Lumayan buat ngisi-ngisi rumah ya. Sangat lumayan. Gimana bangun rumah ininya?
perjalanannya. Ternyata tembok saya tidak cukup ya, harus ada logika film tipis-tipisnya juga. Iya. Saya kira dapur itu dapur tuh. Ternyata harus di set. Iya. Kitchen set. Ada kitchen Di set. set ya kayak satu set tuh dan memerlukan biaya sama seperti membangun rumah baru tuh. Iya. Iya. Dapur kotornya? Dapur kotor ada lagi. Ternyata Padahal ada tukang kotor-kotornya butuh dapur duit. kotor. Jadi konsep dapur ini ada satu dikotorkan, satu entertain. Iya. Katanya, oh ini buat ini. Katanya kalau ada tamu, kalau ada tamu baru kita masak di sini. Maksudnya. Ya itu karena dicocokkan sama ya kemampuan uang lah. Betul. Jadi kita ini bikin konten, bikin lagu, kita hanya mempersusah hidup kita tuh di masa depan tuh. Setiap barang yang kita beli selalu ada seorang di depannya. Masa seorang Raim Laude? Ya Allah, siapa sih seorang ini? Masa seorang Raim Laude beli kasur? Ya Allah, ya sudah, king size. Langsung beli. Ada ya tekanan-tekanan itu? Tekanan itu sangat sampai sekarang ini. Tekanan itu. Kasur juga mahal, Im. Sangat mahal, 7 juta cuy. Saya bilang, Mbak ini include mimpi indahnya apa bagaimana? Kenapa bisa itu sih? Iya. Bahkan ada yang matrasnya beli, bawahnya juga beli. Buat ininya juga belakang beli. Lagi, ya kan? saya kira. Ternyata biar tidak tanduk katanya di tembok. Wow, harus di-set lagi. Di-set lagi. Subhanallah bapak-bapak ya. Ya tapi karena ada seorang Raim Laude. Itu dia lagi menikah harus megah seorang Raim Laude. Iya, masa seorang. Masa seorang. Lo kepikiran ya? Apa tuh maksudnya, konteksnya? Iya, lo kepikiran masa seorang Raim Laude kayak begini akhirnya lo ikutin tekanan. Kalau boleh jujur Cing, materi stand up saja. Saya sangat tidak peduli dengan setelah bapakku meninggal itu seperti sudah tidak peduli perkataan seluruh mulut kecuali mamaku bilang. Ya tapi kan ada orang-orang yang harus kita jaga bahagianya, harus kita jaga rasanya. Kebetulan istri saya itu miniatur dari baiknya mamaku. Oke. Kalau bisa kita beli istri, ada lagi orang di dunia ini namanya Komang, saya mau beli. Jadi 2 lo. Istri seperti. Ya? Hah? Aduh, salah bicara ini. Iya, itulah pokoknya. Memang dia miniatur nyokap tuh maksudnya apa? Baik, sama seperti sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamaku, itu persis. Lagu itu kompilasi dari sikapnya Komang dijadikan lirik. Iya. Tapi kan itu di satu masa ya. Betul, setelah menikah. Satu kurun waktu. Mungkin kata-kata itu tercetus lah. Iya. Menikah dunia yang berbeda ya. Saya dunia yang sangat berbeda. Bangun tidur lihat muka yang sama ternyata menyebalkan juga sih maksudku. Iya. Iya, itu. Setelah menikah itu seperti tirai kemunafikan mulai dibuka tuh. Betul. Kita sudah mulai Tapi lo udah terlanjur bikin lagu itu. Iya, dan saya tidak boleh cerai. Iya. Royaltinya bang. Iya. Besar juga nih. Ini film harus pertahankan ini minimal tayang dulu dah baru. Kalau ada maksudnya lo mau cekcok, mau apa sama istri, lagu udah ada. Nama dia lagi gampang diklaim. Iya. Gampang diklaim. Maksudnya beban untuk menjaga bahwa dia adalah putriku di dunia ini harus. Sulit. Lo berantem sama bini lo tinggal diputerin aja nih. Sebab maaf. Lo dulu begini sama gua. Iya, memang tirai kemunafikan itu kebuka setelah kita ketahuan tuh. Apa itu penyebabnya kalau menurut lo? Aroma mulut di pagi hari itu lumayan terganggu juga kita. Betul. Iya. Dan bukan cuma keluhannya ke saya juga. Sama ya, ada hal-hal yang baru kita tahu pada saat kita udah berumah tangga. Betul. Istri saya waktu pacaran itu makan tidak pernah habis. Oke. Pernah habis seperti Kanjeng Ratu Ningrat. Iya. Dihitung 30 kali dikunyang. Ingge ya wes. Iya. Sekarang menikah, saya kayak marsupilami itu. Habis terus. Marsupilami. Punya aku dimakan sama dia. Iya. Terus angkat kaki, saya tidak terima itu. Kentut itu saya tidak terima, Cing. Kentut itu. Lo kentut gak? Saya kentut tapi
sesayang-sayangnya ke istri, saya tetap kayak cari ruang, cari. Gue makan tuh Iya. udah cuek gue. Iya, waktu tuh. Iya. Awal-awal kan agak sulit kan. Benar. Bidadari cantik ini ada bunyi-bunyi dan Bunyinya. aroma yang anjir, apa nih? Awal-awal tapi sekarang sudah jadi kayak bahan bercanda, kita lagi makan langsung tidak dibahas lagi, Iya. tidak ini. Ya dianggap bunyi-bunyian biasa lah. Bunyi-bunyian biasa. Oh iya. Oh, iya. Kayak pesawat lewat, Iya. pesawat lewat minta uang. Iya, udah nggak ada gitu Minta lagi uang, ya. Tidak Iya, ada iya, lagi iya. komplain. Itu kenapa ya? Emang karena waktu kita proses menuju menikah ada hal-hal yang kita jaga image kita atau Kayaknya ya, mencoba menjadi yang terbaik menurut pasangan kita. Padahal kita biasa saja tuh. iya. Padahal kita biasa saja. Begitu kita udah menikah kita ngerasa udah Ya. finish. Oh. Udah finish ya. Ya udahlah kita udah Sudah, nikah. ya, saya mau apa lagi sih? Mau apa lagi? Rayu bagaimana sih? Iya. Tapi sepertinya saya rasa Hah? saya rasa yang menggerakkan sejarahnya kita anak muda anak bujang itu yang paling kencang memang awalnya seks tuh dalam Iya. arti cinta, dalam arti cinta. Kita bisa batalkan meeting, batalkan ketemu Cing Abdel mungkin waktu dulu karena saya berpacaran dulu, saya pergi. Sepanjang pergerakan sejarahnya kita itu kayak 50% dari hidupnya laki-laki sebelum menikah itu dimakan sama pacaran. Setelah menikah minimal kita sudah finish dengan perempuan, Iya. baru fokus lagu Komang, baru fokus Tantangan juga udah lain berkurang. lagi tuh. Oh ya betul. Tantangan untuk mendapatkan perhatian dia udah berkurang. Betul. Lebih ke tanggungan bulan-bulanan saja Nah. kayak bunyi-bunyian listrik, Iya. tuh, dekor-dekor. Iya. Nah, itu dia tuh. Komang itu berapa stream sih? Saya tidak tahu, mungkin di Spotify 400 juta kali. Mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu. Oh, banyak banget ya 400 juta ya. Setelah Komang lu berapa single lagi yang lo keluarin nih? Ya, setelah Komang mungkin ada 4 atau 3 setelahnya. Di tahun ini kami target mau album full. Oke. Album full. Kan kemarin saya dapat AMI Awards tuh. Terus kita nongkrong sama anak-anak, tidak mungkin kayaknya saya tes PNS deh. Maksudnya sudah musik ini. Hidup gue tuh jadi mau tidak mau kita harus belajar lagi. Lah si AMI Awards itu tahun 2023. 2023. Kayak tahun lalu sebelum yang Berarti memang itu pas si Komang lagi naik-naiknya. Ya, persis. Iya. Itu lo jadi beban gak sih, Im? Maksudnya Tidak juga sih. ada apa ya? Ada patokannya nih. Patokannya lo tinggi banget sih. Kalau Komang kemarin nih. kan kita sukunya kita patokannya bukan ke streamingnya orang, Oke. tapi patokannya ke kualitas produksinya kita. Kalau streaming mah masyarakat Iya. Tapi kayak setelah Komang, kita produksi, ini mixing masteringnya harus kita perkaya lagi, harus kasih vokalnya lebih bagus, desain soundnya harus lebih. Jadi kita patokannya Komang iya, tapi produksi eksekusinya itu. Streaming kan bukan keputusan gitu. Iya. Jadi kalau dilihat lagu saya yang terakhir ini judulnya Abangku, saya rasa itu puncak kreativitasku untuk saat ini. Secara vokalnya bagus, mixing mastering bagus, komposisinya, liriknya bagus, tajam. Iya. Itu udah launching. Sudah launching beberapa bulan lalu dan bagus, streamingnya juga bagus. Iya. Tapi orang kan tetap aja berpatokan penikmat musik ya, penikmat ini Komang segini, yang lainnya juga paling tidak harus mendekati. Betul. Tapi itu lo nggak pikirin? Tidak pikirkan, tapi kami ada lagu ini judulnya Lesung Pipi, kayaknya berpotensi nih. Sekarang lagi naik streamingnya. Mungkin kita target bulan 2 ini bisa jadi soundtracknya orang kalau Valentine. Oke. Lagu ini Lesung Pipi. Tentang Komang juga udah bukan? Itu sebelum Komang. Komang nggak ada lesung pipinya? Iya, waktu itu kan kami LDR, saya pikir lesung pipi ternyata bekas jerawat Cing pas saya. Ketusuk pagar di sini. Pas berjumpa, bekas jerawat. Iya. Kalau stand up masih? Masih, tahun ini saya rencana mau tour. Nah, itu ada kaitannya dengan kontrak rokok juga tadi, karena kewajiban harus ditunaikan minimal 4 kota. 4 kota. Tur dengan sponsor rokok itu. Sponsor rokok itu mau tipis-tipis bawa instrumen di panggung, mau bikin konsep yang
ada stand up-nya, tapi saya pengennya lebih ke cerita pure, cerita di balik lagu ini, tapi tipis-tipis stand up. Iya, iya. Kemarin Aci juga kayaknya model-modelnya gitu tuh. Iya. Aci Resti, dia udah sambil nyanyi, sambil stand up. Tapi secara latihan, open mic gitu loh masih? Saya tidak pernah lagi. Terakhir kapan stand up? Stand up. Yang benar-benar stand up? Stand up. Oh, kemarin waktu syuting film Komang ini, kayak last day itu kami bikin acara sama Kak Ari, sama di Babo kan syuting. Sama Kak Ari, ada Oki DM. Oki DM sama Neneng. Bikin namanya Tiba-Tiba Show. Saya headliner tuh. Lumayan juga, masih panas juga. Di sana? Di Bau-Bau. Di Bau-Bau? Buton, tempat kami syuting film Komang. Masih, lumayan kayaknya masih bisa lah. Masih bisa ya? Masih. Itu dilatih nggak? Tidak. Cuman kita kan karena setiap kayak nongkrong, tipis-tipis, open mic, lempar tuh, oh bisa kali ini kalau ke panggung. Gitu-gitu saja, Cing. Sebelum ini memang nggak ada tawaran untuk stand up atau lo memang tolak? Kami masih ambil acara stand up sih setiap saat. Sebelum itu juga ambil terus, dan kayaknya musik duitnya banyak, stand up banyak juga, dan tidak perlu berbagi. Iya, tuh, betul. musik kan saya 13 orang, kru dan ini. Kalau tuh lo full band? Full band. Ada saksonya, ada sequencer, ada kru, ada 13 orang berangkat? 13 orang, kadang-kadang 13 sampai 15, tergantung kota. Itu home base-nya di Jakarta? Jakarta semua, tapi rata-rata anak timur. Nama bandnya Sisi Timur, nama Sisi Timur? Sisi Timur. Anjay. Ada dari Kupang, ada dari Kendari. Lo nyarinya dari? Emang lo buka audisi? Enggak, kebetulan produserku nih yang sama-sama bikin lagu ini, dia memang kuliahnya musik juga, dia sudah punya skena sendiri. Dia cari yang terbaik di bedanya. Jadi, jalan. Dan band itu memang khusus untuk ngiringin loh? Nggak bikin band sendiri gitu? Tidak, ya. Oh, ya. Nama doang, tapi maksudnya tidak bikin produksian, tau? Iya. Nama mah ada. Ya, kayak... jadi kalau pengen denger Raim manggung, ya harus sama si band itu? Iya, Sisi Timur. Nggak bisa sendiri? Raimnya aja deh, daripada 13 gue ininya. Iya, biasanya tidak diambil tuh sama Randy itu. Tapi kan kadang-kadang ada acara yang kayak intime di dalam ruangan seminar, mau dengar ceritanya Raim, itu masih bisa tuh, bisa akustik. Akustikan. Dan saya malah lebih suka yang begitu, karena orang mau dengarkan ceritanya kita, bukan hanya sekedar mau nyanyi-nyanyi. Musik haram tuh. Musik agak haram. Aneh juga. Kita kayak agak aneh kita dipanggil idola, baru kita paling tahu dosa kita sangat ini tebal. Iya sih. Tuh. Dan kayak duit gampang sekali masuk, kayaknya kita harus sedekah kemana nih itu. Iya. Kayak tidak masuk akal kerjaan yang kita ini kalau mau dibanding dengan bapakku yang harus bikin rumahnya orang untuk bisa dapat satu kali endorsannya kita. Ini sesuatu itu profesi yang aneh. Satu kali endorsan kita itu kerjaan bapak kita berbulan-bulan. Satu rumah bapak baru dapat satu instastoryku sekarang. Berbulan-bulan, agak aneh. Tapi lu masih kebingungan ada kitchen set 60 juta? Iya, karena kami lumayan tidak terlalu bekerja di luar. Saya lebih suka produksi sama berkonten. Jadi kami tulang punggung keuangan kantor di royalti, royalti yang gitu-gituan diurus rapi? Ada, ya. Saya juga punya agregator juga. Agregator perusahaan yang bantu musisi untuk share ke DSP tuh, ke Spotify, ke iTunes, jadi punya kantornya itu. Iya, lo semua ngurus sendiri jadinya nih? Iya, urus sendiri, tapi punya tim yang hebat di bidangnya tuh. Jadi untuk musisi ini yang kalau punya materi bisa sign ke websitenya itu. Independen namanya. Apa namanya? Independen.com. Independen.com. Independen. Ide. Ada ide dan independennya. Ya. Independen. Jadi kalau satu lagu nih mau sampai ke Spotify dengan kalau kita masukin ke dulu ada Anchor, ada apa gitu ya. Sebenarnya sama. Sama ya. Tapi
supaya ini benar royaltinya bisa masuk Betul. ke ini, itu apa aja sih Itu step-stepnya? namanya kan selesai mixing mastering lah, berarti sudah Udah jadi- final, terus ya, jadi ya. master namanya, Ya, jadi jadi master, lagu, ya. jadi lagu. Untuk ke DSP butuh satu platform lagi, agregator. Tuh agregator kan artinya jembatan penghubung. Ya. Agregator biasanya ada dua yang terjadi. Biasa label besar itu punya itu Sony agregator, Musika punya agregator sendiri. Ada lagi Sound On, ada lagi Music Blast, ada lagi yang dari Indonesia, apa lagi banyak tuh. Believe yang paling populer tuh. Believe Music. Believe, Ya, ya. Kami masif lagi ada tuh. Kami bikin kompetitornya namanya independen. Oke. Melalui mastermu, sign ke kita, kita bantu upload ke DSP, itu berarti Oke. Spotify, ke Meta, biar sound kita ada di Instagram. Facebook, Instagram, Ya. sama TikTok, Ya. Apple Apple Music YouTube juga. Music, dan lain sebagainya. Itu si Yang agregator tuh yang agregator, dia hanya membantu distribusi. Terus di sampingnya kan ada lagi kayak apa lagi? Publisher kan lain lagi. Nah, itu apa? Publisher itu apa? Kalau publisher itu dia perusahaan musik yang menjaga pemanfaatan karya kita. Karya Maksudnya? kita selain DSP. Oke. Bisa lagu saya mau dijadikan soundtrack film. Oke. Nah, itu hubungannya ke Publisher. Publisher yang punya license untuk memanfaatkannya atas izin kita. Terus di split tuh. Biasanya rata-rata di Indonesia publisher itu 30-70, ada yang 50-50 tergantung kontrak. Kalau agregator Agregator hanya mendistribusikan ke DSP. Nah, dia dapatnya dari mana uangnya? Dari streaming, potongan adminnya. Oh. Setiap agregator punya standar masing-masing. Ada pembagian-pembagian Ada itu pembagian. juga. Karena tidak ada cara untuk ngupload sendiri. Emang Tidak ada nggak cara, tidak ada cara. Kecuali saya ngupload di Spotify dah, terus saya ngupload lagi di sini. Susah, kita tidak bisa punya track database-nya. Melalui agregator, kita punya satu dashboard. Di dashboard ini ada, ini Spotify berapa sekarang, ya. YouTube Music. Jadi si agregator ini platform untuk memudahkan orang-orang. Ya. Bisa monitor dalam satu pintu gitu ya? Satu pintu, dan mereka juga dapat, kalau di tempatku, gajiannya jadi satu kali. Jadi dirapel yang kayak Spotify itu kan per 3 bulan kalau tidak salah itu. Dirapel supaya bisa dapat setiap bulan. Mandiri dia, ngupload sendiri. Ya. Gitu. Itu apa? Bentuknya apa? Perusahaan kalau kayak gitu? Perusahaan. Harus perusahaan. Maksudnya kalau kita mau bikin... Iya, kalau mau bikin... Saya bantu, tidak harus perusahaan ya. Itu harus perusahaan? Iya. Karena lumayan kompleks juga tuh kayak berurusan dengan OJK. Karena kita mau... selerinya orang kan itu ada transaksi uang, berarti melibatkan pemerintah lagi, regulasi lagi, websitenya, security-nya harus kuat. Nah, saya tahun lalu tidak terlalu manggung, ini dia tuh alasannya ini. Kenapa? Ini, bangun kantor, bangun. Energi habis di situ gitu? Betul, termasuk film juga. Film itu berapa lama emang? 6 bulan kan. Dan lo harus ada di situ karena katanya IP-nya aja. Tapi kan hidupnya saya yang di ini, jadi setiap keputusan kecil memerlukan saya, setiap keputusan besar. Jadi memang selama syuting harus di sana? Iya, dari ini editing saja masih dipanggil-panggil. Iya. Yang bikin ininya siapa? Star Vision yang... Ceritanya yang nulis? Pertama saya nulis sama Sabek. Sabek orang Makassar? Makassar. Ya. Nulis full itu. Disuguhkan tuh ke Star Vision, masih agak kurang, masih ada motif, masih tipis lah bagi mereka. Dikasih nempel sama penulisnya mereka yang biasa langganan sama Star Vision, namanya Evelyn. Dia rajin Star Vision, banyak lah karya-karyanya dia. Rumah Dinas Bapak terakhir Dodi, ini Evelyn yang nulis. Terus saya sama dia tuh berminggu-minggu tuh di kafe nulis barang. Iya. Ini memang dan lebih bagus. Ceritanya memang beneran cerita perjalanan hidup. Logika film sekali. Logika film ada. Iya. Tapi diangkat dari itu, Oh iya. Apa sih yang diceritain nih? Kita mau bilang mu'alafnya Komang juga terlalu heroik juga, tapi dia lebih ke perjalanan cinta dua orang yang berbeda dunia gitu. Kayak Raim orang Buton Muslim, Komang Bali Hindu, kental budaya agama yang sangat tebal. Raim juga sangat tebal kental agama dan budayanya juga. Secara teritori Raim di pesisir,
Komang di Gunung. di gunung, di persawahan, komunitas Bali itu pertempuran dua budaya ini secara frame sudah bagus itu. Belum pergerakan cerita, belum pergerakan sejarahnya. Saya rasa bisa lah, sangat bagus. Pemainnya siapa aja, Ip? Pemainnya yang jadi saya, anaknya Pasya Ungu, Keisha namanya. Oke. Keisha. Anak Yang Pasya jadi Ungu ya? Komang ini si Aurora lupa saya. Aurora Netflix yang kemarin si itu, ya itulah. Ya. Berapa lama proses syutingnya? Proses syutingnya kayak 18 hari apa sebulan kali. Ari juga di situ terus ya? Kak Ari jadi Boy Laude, jadi kakakku. Boy gimana sekarang, Boy? Boy masih di kampungnya jadi PNS, Iya. bapak-bapak. Guru bukan sih dia? Guru, yes, guru. Guru kan? Madrasah olahraga tepatnya. Masih di Madrasah, sana? Masih. Stand up juga masih? Stand up tipis-tipis. Sangat ini dia. Boy Laude itu wajah penghuni surga. Jadi wajah penghuni surga itu ada dua. Anak-anak di Palestina ada Boy Laude. Sama Boy Laude. Wajah penghuni surga itu. Iya. Nanti kita ketemu nanti. Main juga gak dia? Enggak, dia lagi, anaknya kan baru kecil sekali. Saya kan duluan menikah, Cing. Soalnya Boy kan fokusnya di rumah, jaga adik-adik, jaga keluarga. Jadi saya di Jakarta lentang-lantung, kasihan seks bebas. Astagfirullahaladzim, berpotensi toh? Iya. Ya sudah nikah dah. Iya. Kayak waktu lo kesini lo kan di Matraman tuh, segala sesuatu yang lo bikin. Sekarang masih? Masih nyaman. Masih di tempat itu? Masih di tempat itu. Orang-orangnya aja yang nambah? Orang-orangnya nambah, kemudian kayak kita ambil unit yang lebih luas, yang biar dibikin studio tipis-tipis kayak begini, bikin akustik. Iya. Nah, saya bikin kantor sama studio produksi di atas, di 2 lantai. Produksi musik? Musik. Sekarang kita sudah bisa dari workshop, produksi, mixing mastering, direct vokal, semua promosi, semua di tempat yang sama sudah bisa. Menangani talent lain nggak? Nanti, tapi menurutku saya dulu deh. Maksudnya saya kan tidak setinggi-tinggi amat. Masih. Nanti dulu enak. Kita baru. Tapi pasti akan ke sana. Nanti. Ada vokal director? Ada. Bahkan kita sediakan jasa itu juga, tapi di masa depan. Tapi selesai kita fokus album dulu lagi, workshop kami misalnya. Iya. Mixing mastering, sampai workshop. Ribet ya ternyata bikin lagu ya? Sangat ribet tapi menyenangkan tuh. Iya. Kayak ada gunung baru yang kita daki, kayak seru lagi. Wah, ada gunung baru nih. Iya. Manggung udah berasa bosan nggak nyanyi? Alhamdulillah tidak. Kami 1 hari lalu habis dari Garut ini kami nyanyi, dan ini menyenangkan buat saya karena saya nyanyi di depan orang kampung. Biasanya kita kan raim. Ini ibu-ibu yang sepi. Orang tahu laguku cuman Komang, tapi saya bisa lebih happy daripada karena buat orang kampung tuh. Iya, lebih kayak ada beberapa penyanyi yang jadwal manggungnya tuh lebih banyak dari tanggal di kalender. Sebulan tuh bisa 35, 36. Katanya udah mulai ada rasa bosan-bosannya gitu. Betul. Menurutku akan ke situ juga kami proyeksinya, tapi sebelum sampai waktunya saya mau siapkan materi terbaikku dulu nih 5 tahun terakhir ini. Baru mau rock and roll, kalau mau 3 hari sekali boleh. Aman, bisa tuh. Sekarang ini lo memang batasin atau? Sangat membataskan, karena saya juga tidak mau juga cuman Komang yang kau tahu tuh. Saya pengen kasih naik dulu lagu yang lain, ada materi baru, ini filmnya rilis, saya mau launching juga sekalian album, sekalian novelnya juga, novel Komang juga. Ada juga novelnya? Iya. Tapi sama-sama ini? Nah, ini saya kerjasamanya sama Star Vision itu sharing itulah IP ya, sharing IP. Jadi saya punya banyak hak untuk melakukan pemanfaatan terhadap Komang. Iya. Soalnya saya yang punya, maksudnya. Betul. Kok cuman modal ini. Iya. Nah, makanya saya mau sama Star Vision karena fair dia. Tidak, ini uang kami yang ambil. Ya, saya senangnya sama Star Vision, dia kasih ruang buat saya. Kita split royalti saja. Jadi sampai mati nih punya aku Komang. Saya mau buat kafe kah, mau buat baju, sampai merchandise itu haknya semua ke saya.
merchandise, novel, dan pemanfaatan yang lainnya. Ada batas waktunya? Ada batas waktu 7 tahun, tapi hanya untuk audiovisual, untuk visual saya, untuk filmnya saja. Sisanya yang lain mah masih tetap. Laguku masih saya. Oh, iya. Dan itu menurutku cukup lah. Fair ya? Sangat fair lah. Iya. Jadi kalau novel apa yang mau diomongin? Untold story itu yang tidak diceritakan kan ada kayak logika film ini kadang-kadang kalau membatasi saya membatasi kreativitas. Yeah. Sebenarnya bukan kreativitas yang dibatasi, budget kan ada. Yeah. Ada banyak melibatkan rupiah ini dan banyak kepala dan investor dan bla bla bla. Kalau menulis kan saya dengan imajinasiku tuh, saya mau tulis ke Raim lagi di atas pesawat. Yeah. Tidak ada scene Raim di atas pesawatnya kan, yang menghadirkan puluhan juta hanya untuk satu gambar. Satu shot ya. Tapi kalau bikin novel emang apa sih ininya, motivasinya? Novel emang masih banyak yang beli, Im? Masih ada skenanya, Cing. Skena novel, skena penulisan. Buku-buku itu masih? Sekarang itu malah lagi populer sih, kutu buku ini lagi naik, kutu buku lagi. Dan yang pegang dunia kan kutu buku tuh Mark Zuckerberg. Iya. Semua yang dulu waktu kuliah tidak ada temannya, sekarang punya Tesla, sekarang punya Facebook, punya Amazon. Iya. Kutu buku sekarang lagi hype ini. Si pembaca yang dulu rajin ditampar, sekarang bikin konten. Ini rekomendasi buku. Lagi hype, lagi sangat hype. Sangat hype ya? Sangat hype. Berarti emang bukan tidak bersinggungan sama dunia gue, karena gue udah baca buku udah sehalaman 2 halaman ngantuk ini. Iya. Tapi yang kau lakukan terhadap hari-harimu ini, saya cemburu, termasuk kita cemburu. Lo cemburu apa sama gue? Gue aja aduh. Gue. Mama saya Mama saya bilang kalau cemburu itu indikasi yang baik, berarti kamu ada rasa kecewa terhadap diri tipis-tipis. Iya. Masih ngambil kayak per 3 hari ada uploadannya. Kok sibuk bagaimana sih, Im? Kayak. Nah, cemburunya indikatornya bagus. Ke penebalan tanggung jawab tuh. Jadi lo cemburu sama gue karena gue upload doang. Lo juga bisa, Im. Iya, upload, tapi kan maksudnya untuk konsisten setiap hari ketemu dengan orang yang kadang-kadang ini orang bicara apa sih, kayak kayak dengar mama saya lihat Cing Abdul kayak ya udah mama ngomong aja kayak kayak itu. Iya, kayaknya mungkin dari habit dari Mama dan Aa, Abdul Temon mungkin itu kayak mungkin tidak bisa hilang kali. Mungkin ya. Karena begitu mulai kerjanya tiap hari. Nganggur kayak malas. Nganggurnya malas nganggur. Kalau nganggur jadi apa ya, Im? Kok gue nggak ngapa-ngapain sih gitu. Kenapa saya tidak berguna? Iya, ternyata itu nggak bagus, Im. Ada waktu-waktunya katanya ya udah lo nggak harus ngapa-ngapain emang. Ada. Nggak usah lo paksa diri lo untuk selalu produktif katanya gitu. Ntar stres sendiri kata ahli itu ya. Ahli gizi itu. Iya, ahli apa emang itu kemarin mah? Mental health. Iya. Kayaknya ada waktu di mana ya udah lo nggak ngapa-ngapain ya udah itu hal yang biasa, jangan terbebani dengan. Saya lihat cuplikan stand up-nya Cing Abdul. Maksudku ternyata apa namanya bedanya komik dengan katakanlah musisi. Dan musisi kan kayak ini seperti ya karyanya berhenti di usia 40 tahun ke bawah lah. Usia 40 ke atas sisanya pasti dia jadi produser, dia orbitkan artis. Iya. Komik ini kayaknya semakin tua tambah bagus nih cerita anak mau masuk kuliah kayak. Iya. Iya, itu bedanya kali. Bedanya mungkin ya. Iya, ada sesuatu yang baru karena memang kita mau menceritakan. Ya sebenarnya musik juga menceritakan hidup ya, tapi kenapa? Kayak 50 tahun lagi masih bisa saya nyanyi lagu Komang sih. Iya. Maksudnya bedanya dengan kayak saya tidak bisa cerita pernikahanku 5 tahun ke depan. Iya. Dia kayak lagi nikah nih, oh ya udah cerita nih pernikahan. Ada atau gimana? Kayaknya enggak ya kalau musik ya. Oh. Musik kenapa ya dibatasi sama? Iya, biasanya karena musik butuh wajah. Nah, atau butuh mungkin wajah. Juga secara kualitas kayak misalnya suaranya juga udah berubah. Betul, pasti terupgrade terus sound design di masa depan. Iya, suara kita yang kita jual juga. Betul. Kan gue lumayan sering nonton musik yang dulu gue suka, terus sekarang udah pada tua, terus dia reuni. Iya, jadi
nggak kayak dulu gitu. Dulu rock and roll itu Bon Jovi turun 3 tuh. Iya, udah jadi nggak oke gitu dengernya. Brian Adam turun 2 lagi. Iya, Ada Scorpion tuh yang dulu melengking-lengking sekarang zaman dulu itu. bagus benar. Mungkin itu ya ada terbatas secara anatomi Fisik. juga. Iya. Anatomi. Secara anatomi kita juga udah berubah. Nah, mungkin kalau komedi mungkin bisa. Iya, semakin matang malah kita kayaknya mau anak kita menikah pun kita Bisa jadi iya. bahagia. Dan saya pun jujur sampai sekarang kita main film juga, kita musik juga. Stand up ini memang magis yang paling Iya. tidak bisa diganti sama profesi apapun. Iya. Kalau ininya respon orang ketawa sama respon orang tepuk tangan lo lebih tertawa lah. Ya maksudnya kalau lagi sing along, tepuk tangan, nyanyi. Tapi sing along itu kita kayak putar lagu berulang-ulang juga aneh juga tuh. Ini lagu dari SMA saya tulis ini maksudnya. Iya. Kita perlu. Tapi kalau ya maksudnya lo lebih enak mana gitu? Ketawa sebenarnya tuh tidak bisa dibandingkan juga tapi. Iya. Iya. Tapi ketawa bikin orang ketawa itu lebih menyenangkan dibanding bikin orang ikut bernyanyi. Iya, karena perasaannya penonton di-upgrade tuh bukan hanya sekedar kagum tapi dia kayak momen terpuncak dari rasanya ini sampai orang pukul temanya di samping. Betul. Iya. Itu kayak di atasnya tuh. Itu yang tidak bisa di stand up sama musik itu. Iya. Padahal waktu 3 tahun lo datang sini lo kayaknya udah mau berhenti stand up. Iya, tapi gua musik aja dah. Musik waktu bagus. itu lo bilang ya. Iya. Tapi begitu jalan ke sini emang Iya. berbeda ya rasanya. Soalnya kayaknya kelebihannya anak stand up ini memang sok tahu satu tuh. Kita ini kayak sok tahu kayak makanya pas ketemu dengan orang banyak kolaborasi kerjasama libatkan kepala lain kayaknya kurang deh. Jadi kalau stand up itu elemen kayak sendiri semua itu kayak kita yang jadi orang lain. Apa kabar? Baik. Kita mendesain lawan bicara kita mau balas apa kita. Iya. Kompleks juga stand up juga. Stand up itu ya. Kemarin Kari sempat ngobrol masalah kesenian dia sempat bilang kalau film ini saya rasa salah satu puncak seni tertinggi juga deh si Kari dia bilang karena seluruh elemen seni dia masuk di film ini. Ada divisi art, ada musik juga masuk ada. Menurut saya kayaknya kebetulan karena Kari di film saja karena saya di musik, ya musik jauh lebih kompleks lah. Iya. Ada tata lampu, ada ya. LED di belakang juga itu butuh divisi ada. Iya. Deg-degan masih nggak kalau manggung nyanyi? Masih tidak terlalu. Tidak terlalu kan kalau kita nggak tahu kalau lo ya, kalau gue kalau mau dimanapun kalau mau ngelawak pasti deg-degan. Kalau ngelawak ya. Kalau kita iya gitu ya. Kalau lagu kayaknya ya paling nggak pas komang orang ikut nyanyi dah, udah. Sisanya mah berjuang sendiri tutup mata menghayat itu. Kalau kita ngelawak atau stand up kita nggak tahu titik mana si penonton ini bakal ketawa ya. Iya. Dan menjaga tempo itu yang susah tuh. Kasih 20 menit, gagal di menit ketiga meninggal nih. Iya, udah 17 menit tuh lama banget. Belum di DP lagi 50%-nya setelah ini gimana mintanya tuh. Makanya lunasin sebelum naik panggung. Udah bang, ikhlasin aja bang. Iya. Kalau lucu diajak foto-foto senang. Kalau nggak lucu. Lama tuh foto-foto. Ya gas. Nggak ada ucapan bang. Selamat ulang tahun siapa namanya? Tina yang ke-12. Kalau nggak lucu ya. Nggak lucu di belakang. Mindik dah. Cari cemilan yang paling ujung di prasmanan. Kenapa selalu prasmanan sih? Mau sekali terlihat sampah saat tidak lucu. Betul. Iya. Ini lo bawa gitar nih, lagu apa yang pengen lo? Iya, kebetulan ada gitar nih, kayak Samsuri nih. Samsuri. Kebetulan nih ada gitar. Bisa pas ya. Kebetulan ada di mobil ya. Iya. Kebetulan ada di rumah, kebetulan. Yo. Hari-hari ini kerjaan workshop terus. Singapura aja kemarin rilis tuh. Iya, gua ada juga rekaman lagu. Akhirnya apa? Akhirnya datang juga, akhirnya ketok palu juga. Ketok palu juga. Ini gitar apa nih? Ini gitar namanya? Lavami. Oh iya.
Android. Iya. Ya kayak bisa di charger, dia punya ampli sendiri. Oh, tapi nggak usah pakai ini juga bunyi? Nggak, iya, dia punya efek sendiri, dia bisa. Oh, pakai speaker ini? Iya, di dalam. Nah, baru kita nyalakan. Ini warna cuma 1.000 di Indonesia nih yang tipe yang sedih. Endorse apa lo ya? Bisa, tinggal sebut namanya langsung di DM. Nah, Boleh tuh, boleh tuh. Kita lihatkan fiturnya dulu dah, biar siapa tahu ada. Bisa punya efek, bisa. anjay. Efek distorsi juga ada. Ada. Tapi ada beberapa yang kayak Echo Talk, kecuali dia langsung ke speaker bisa. Tapi coba bisa. Ini kayak, dan dia bisa di-upgrade kayak 6 bulan ada efek yang baru. Oh. Bisa kayak ada kayak hole. Tuh Sting tuh tadi. Iya kan? Kayak lagu Sting. Tet. Tears in Heaven. KKEB. Iya. Hah? Wajib punya gua apaan lo yang bagus wajib? Bagus. Banyak ya? Banyak. Ini baby. Oh, ada yang kayak baby cry efeknya. Anjay. Banyak lah. Ada baby cry juga. Aneh bisa bener, rekam juga? Bisa rekam, simpan ke cloud begitu. Dia kayak punya akun begitu. Akun sosial media sendiri dia. Aneh benar ini kehidupan. Ini saya minta upgrade ini lagi. Bisa dia kayak pakai wifi. Pakai wifi. Dah, ada gituannya. Asik. Dunia sekarang, bos. Iya, aneh bener. Bisa aneh gitu bener. Gitar Android. Iya. Itu yang biasa-biasa Bisa saja. buat itu juga Google Map? Enggak. Itu kayaknya berlebihan deh. Oh, begini ya. Ini lagu belum terlalu lama, judulnya Bangku. Status buat itu. Buat siapa? Boy Laude. Oke. Beneran buat Boy ini? Boy Laude, dan sudah dirilis, bagus streamingnya. Abangku judulnya. Kau tenangkan malamku yang ramai saat rasa tentang gurita masih kuingat di saat ku jatuh, hadirmu menyembuhkan luka. Memang dewasa banyak durinya. Kini waktu mendewasakan kita, hadirmu di hidupku, kau abangku yang paling kusayang. Dia tahu Boy lo bikin ini? Iya, sudah rilis bang, sudah. Iya, maksudnya dia tahu. Tahu, dia tuliskan. Ini hadiah dia lahiran buat anak, jadi dirilis pas di minggu-minggu anaknya lahiran, anak pertama. Anjir. Emang lo akrab sama Boy? Akrab setelah bapak meninggal, Cing. Sebelumnya berantem mulu? Sebelumnya mah. Dan bukan bahasanya kita orang Sulawesi itu. Untuk sayang-sayang gitu? Sayangku. Nggak ada itu? Nggak ada. Terakhir kali saya bilang sayang ke abangku itu mata kiri. Korban. Ambil rokok sana, ambil rokok. Emang bukan bahasanya kan bukan bahasanya gitu. Love language-nya. Iya. Tapi kalau saya dipukul
Anak kelas sebelah. Ada yang pukul saya kakak. Dia pergi kasih mati, mau dikasih mati orang itu. Itu bahasa sayangnya orang Sulawesi. Ya walaupun kalah juga sih dia, tapi maksudnya setidaknya ada pembelaan lah, iya. ya. Iya. Gitu. Dia harusnya nangis sih, dikasih. Dia nangis kayaknya, dia memang lemah juga pada poin tertentu tuh. Harus nangis lah dikasih. Masa ada si Boy dibuatin lagu? Bisa terjadi satu titik hidupnya dia dikasih lagu, bikin lagu buat dia. Judulnya. Pas abangku. Bagus streamingnya, bagus lagunya, nanti dengarkan fullnya di Spotify, di YouTube. Iya. Oke Raim, apalagi 2025 yang pengen lo bikin? 5 itu movie. Movie udah tinggal, Ya. Bukan tinggal ya, masih ada proses, tapi akan tayang di 2025. Betul, sama mau tour stand up. Tour stand up 2025 juga. No. Album 2025 juga. Album 2025 juga. Itu insya akan isi berapa lagu? Mungkin 10 targetnya. Berarti kurang berapa? Masih kurang 9. Bisa tapi tenang. Yang lama-lama tidak Enggak, dimasukin. dibuat yang baru. Oh, dibuat yang baru. Memang semuanya baru. Iya, biar satu kali dengar banyak toh. Iya. Rumah 2025 udah lengkap. Sudah, mau di pelan-pelan tuh. Suasananya dulu, jangan rumahnya doang. Iya. Suasana rumah tuh ada lagunya ya. Komang tuh tinggal di Kendari? Sementara lagi LDR di Kendari. Sementara. Karena nanti dia balik ke sini atau lo yang akan ke sana? Saya akan ke sana baru bawa ke sini. Tidak pernah itu istri saya bepergian jauh, tidak ada saya di sampingnya. Jarang? Iya, bukan karena lo nggak izinin? Saya tidak izinkan. Agak kaku saya. Nggak boleh keluar rumah? Nggak boleh keluar rumah. Tidak pernah selangkah pun Komang keluar rumah tanpa seizinku. Yang lo tahu? Yang saya tahu. Yang bersama mamanya saya tidak tahu. Iya. Maksudku saya kan yang bayar rumah tuh, hargai juga saya dong maksudnya. Ya memang mamamu sih, tapi maksudnya kan kita sudah menikah ini. Komang tolong tuh. Iya. Komang tolong dong ya. Iya. Oke Raim, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu, mudah-mudahan 2025 semua yang direncanakan jadi kenyataan dah. Iya. Saya berdoa panjang umurmu. Amin. Iya. Iya. Itu dulu ya kalau gue didoain panjang umur gitu. Basa-basi ya? Iya kayak basa-basi. Kalau sekarang gua Amin, yes. amin ya benar gitu. Amin. Kayak udah deket gitu, jadi amin lah, mudah-mudahan salah satu orang yang ngedoain gue itulah yang dijabah sehingga kebetulan saya anak yatim. Nah, tembus langsung ke atas, tidak ada dan saya hijab. baru selesai sholat. Oh, Masya Allah. Dan istriku mualaf. Masya Allah. Sudah ada rumah saya di surga. Masya Allah. Tinggal terzoliminya aja loh yang belum. Semoga insya Allah ditutup terus Iya. Saya ada baju tuh, searching update. Oh iya. Excel. Boleh. Excel. Double Excel. Ya, Excel doang. Aman. Berarti motivasi biar kurus Terima. tuh. Nah, itu iya. sampul terbaru yang film Komang. Sama itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Ceng. Sebab kau terlalu indah dari awal ini. Sekedar film. Iya. Menikmati indah, Bu. Ini ada materinya si Randi nih. Iya, si Kampret itu Iya. yang membiayai seluruh hidupnya itu. Iya. Ya sudah lah ya. Dijadiin ini materi sama dia. Rai, makasih ya. Terima kasih, Ceng. Oke. Kalau gitu sampai ketemu dengan tamu-tamu berikutnya di Wawancara.